Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Santoso dari Fakultas Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya bidang minat film dan televisi 2019 dengan nomor induk mahasiswa 193140214111032. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Regulasi Sensor Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Penurunan Jumlah Penonton Televisi. Yang melatar belakangi terjadinya artikel ilmiah ini atau tersusunnya artikel ilmiah ini adalah yang pertama, keresahan masyarakat terhadap sensor dalam tayangan televisi yang dinilai berlebihan. Yang kedua adalah menurunnya kebiasaan menonton tayangan televisi di kalangan masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang peran dan tugas Komisi Penyiaran Indonesia itu sendiri. Yang keempat, ada persaingan dunia kreatif tentang tayangan, konten, dan juga hal-hal lain yang bersifat hiburan. Yang kelima adalah perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang, semakin pesat, semakin maju, membuat munculnya platform-platform digital lain yang bergerak sama, yaitu di dalam dunia kreatif, dalam dunia konten, tayangan seperti YouTube, Netflix, dan lain-lain. Adapun tujuan dan manfaat dari artikel ilmiah yang saya susun adalah yang pertama, untuk mengetahui apa saja tugas, peran, dan regulasi Komisi Penyiaran Indonesia tentang sensor tayangan televisi. Terus yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh sensor tayangan terhadap penurunan jumlah penonton televisi. Yang ketiga adalah prediksi televisi, yaitu untuk mengetahui prediksi atau nasib stasiun televisi di masa depan. Akankah stasiun televisi akan tergantikan dengan platform-platform digital lain seperti YouTube? Lalu keempat, yang menjadi manfaat utama dari artikel ilmiah ini adalah untuk sarana edukasi atau memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai regulasi sensor KPI dan mengajak masyarakat untuk membiasakan kembali menonton televisi. Kita lanjut ke kajian pustaka. Dalam artikel ilmiah ini, kajian pustaka diambil dari sumber-sumber yang terpercaya dan teruji kebenarannya seperti website KPI dan juga artikel-artikel lain yang mendukung. Stasiun televisi bukan hanya sebagai media hiburan, melainkan juga sarana informasi yang dinilai kebenarannya karena telah disusun sedemikian rupa melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga negara, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum paham betul dengan pengertian, peran, maupun tugas-tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia dan definisi dari siaran itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka kali ini, saya akan menjelaskan isi dari kajian pustaka saya, yaitu yang pertama, pengertian siaran televisi. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengan pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Lalu ada pengertian dan tugas Komisi Penyiaran Indonesia. KPI adalah sebuah lembaga negara yang berdiri sendiri atau independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yaitu berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Adapun tugas-tugas KPI sebagai berikut, yaitu pertama, menyusun dan menetapkan standar siaran atau tayangan. Yang kedua, membuat peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Terus yang ketiga, ada mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar penyiaran. Terus yang keempat, memberi sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran. Yang kelima, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Lalu ada regulasi mengenai sensor KPI itu sendiri. Pada dasarnya, penyensoran dalam sebuah program acara televisi bukan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, melainkan bukan dilakukan secara langsung melainkan hal tersebut dilakukan oleh stasiun televisi itu sendiri. Pihak Komisi Penyiaran Indonesia hanya akan memberikan sanksi atau teguran kepada siaran atau program acara
Oleh sebab itu, Komisi Penyiaran Indonesia membuat standar penyiaran sesuai dengan peraturan KPI nomor 2 PKPI 12/2009. Metode penelitian yang dilakukan dalam artikel ilmiah ini meliputi 3 hal, yaitu metode kuantitatif, yaitu mengumpulkan data secara angka. Terus teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner dengan Google Form yang telah dibagikan secara online. Terus 4, teknik analisis dari metode penelitian ini adalah pengumpulan data secara kuantitatif yang dikelompokkan menjadi grafik presentase. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Dari artikel ilmiah yang saya buat, melalui metode penelitian kuantitatif diperoleh data sebagai hasil dari artikel ilmiah yang saya buat ini, yaitu sebagai berikut. Dari data tersebut saya bagi menjadi beberapa pertanyaan sehingga dapat disimpulkan melalui metode grafik seperti ini. Dapat ditunjukkan persentase angka dari pengetahuan tentang sensor KPI. 43,8% ditambah 3,8 menjadi 47,6 orang mengerti atau tahu tentang peran KPI dalam mengawasi tayangan, yang di sini dikhususkan sebagai tayangan sensor atau tentang sensor. Namun hal tersebut berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan jumlah masyarakat yang kurang paham atau tahu tentang peran KPI itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Ada 40% ditambah 12,5% menjadi 50,5% responden belum mengetahui penuh apa sih peran dari KPI itu sendiri. Tapi lalu data tersebut juga didukung melalui grafik pertanyaan. Menurut Anda, pihak manakah yang bertindak sebagai penyensor tayangan televisi? 65% dari 80 responden mengatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia lah yang telah mensensor tayangan. Namun pada kenyataannya, Ketua KPI sendiri mengungkapkan bahwa penyensoran tayangan televisi dilakukan oleh stasiun televisi itu sendiri, dikarenakan stasiun televisi mungkin ragu dan juga kurang tahu tentang peraturan yang diberikan oleh KPI. KPI di sini hanya bersifat sebagai penegur ataupun memberi sanksi apabila melewati batas yang telah ditentukan dalam peraturan KPI. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu tentang pentingnya sensor dalam tayangan. Dari data grafik tersebut menunjukkan bahwa menurut Anda seberapa penting suatu tayangan di televisi itu disensor? 58,5%, 58,8% orang menyebutkan bahwa sensor tayangan itu dirasa penting. Namun 12,5% orang juga berpendapat bahwa itu kurang penting, dan 27,5% orang menganggap bahwa sensor dalam tayangan televisi itu sangat penting. Responden juga memiliki alasan terkait hasil yang menunjukkan pentingnya sebuah tayangan televisi untuk dilakukan penyensoran. Alasan-alasan responden bermacam-macam, namun dapat disimpulkan bahwa pentingnya sensor tayangan dilakukan adalah karena sebuah program acara dari tayangan televisi itu bermacam-macam, mulai dari berbagai jenis, bentuk, dan atraksi lainnya. Tayangan tersebut tentunya punya syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi. Salah satunya mengenai penyensoran. Oleh sebab itu, tayangan di televisi cukup penting untuk diberlakukan pensensoran karena penonton beragam, dan dengan penyensoran kita bisa tahu isi program acara tersebut bagaimana, apakah sesuai dengan usia penonton, sesuai dengan usia kita atau tidak. Ini juga bisa menjadi salah satu bentuk pengawasan, terutama bagi orang tua dalam mengawasi tayangan atau tontonan anaknya di televisi. Selanjutnya adalah pengaruh sensor terhadap penurunan jumlah penonton. Nah, ini adalah titik utama dari artikel ini dibuat. Bagaimana pengaruhnya sensor terhadap penurunan jumlah penonton? Dari data grafik disebutkan bahwa apakah menurut Anda sensor dalam tayangan di televisi dinilai berlebihan?
65% orang menjawab bahwa sensor tayangan di televisi itu dinilai berlebihan. Terus pertanyaan kedua ada, menurut Anda, apakah kebanyakan tayangan televisi yang disensor dapat membuat orang malas untuk menonton tayangan tersebut? Dari 80 responden didapatkan hasil sebagai berikut. 25% menganggap tidak dan 75% menganggap bahwa tayangan yang disensor akan mengakibatkan penontonnya menjadi malas untuk menonton tayangan tersebut. Lalu ada pertanyaan ketiga, yaitu apakah Anda setuju jika penurunan jumlah penonton televisi dipengaruhi salah satu faktor, yaitu sensor tayangan yang berlebihan? Dari data responden diambil sebuah persentase, 46,3 orang setuju dengan hal itu dan yang lainnya kurang setuju atau tidak setuju. Dari hasil survei melalui 3 pertanyaan tersebut diperoleh jelas bahwa tayangan yang didominasi atau dinilai berlebihan dalam hal sensor dapat mempengaruhi penurunan jumlah penonton. Hal itu bisa disebabkan banyak hal, yaitu salah satunya kenyamanan yang terganggu saat melihat tayangan yang seharusnya baik-baik saja malah diblur. Dalam konteks ini yaitu disensor. Terus yang ketiga ada prediksi mengenai perkembangan televisi di masa depan. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin cepat atau semakin maju membuat manusia untuk terus berinovasi menciptakan hal-hal baru untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia. Tidak terkecuali dengan dunia hiburan, mulai dari munculnya platform-platform digital yang dapat diakses dengan cara online semakin mempererat persaingan dunia hiburan yang dahulu didominasi oleh stasiun televisi. Terus ditambah lebih mudahnya mengakses platform digital tersebut, ditambah tayangan televisi yang dinilai begitu-begitu saja, membuat banyak orang mulai berpindah haluan menjadi penikmat platform digital seperti YouTube dan lain-lain. Melalui survei yang saya buat, dari 80 responden menjawab pertanyaan ini, lebih sering di platform manakah Anda menonton sebuah tayangan? 71,3% menjawab YouTube sebagai platform yang paling diminati. Terus 20% lainnya televisi dan yang lain sebagai berikut. Lalu ada pertanyaan kedua, seberapa sering Anda menonton tayangan televisi? Dari banyaknya responden yang menjawab, ada 70% mengatakan bahwa mereka jarang menonton televisi, 22,5% mereka sering, dan yang lainnya bahkan tidak pernah. Lalu pertanyaan ketiga ada, menurut pendapat Anda, apakah nantinya di masa depan stasiun televisi akan tergantikan oleh platform seperti YouTube dan lain-lain? Dari 80 responden menjawab 67,5% hal itu mungkin terjadi, dan 26,3 menjawab iya, dan yang sisanya menjawab tidak. Dari data tersebut menunjukkan bahwa menurunnya kebiasaan menonton televisi dan juga dipengaruhi oleh sensor yang dinilai berlebihan membuat penonton merasa malas untuk menonton tayangan televisi, sehingga mereka beralih ke platform-platform digital seperti YouTube, Netflix, dan lain-lain. Dari artikel ilmiah ini saya dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sensor dalam tayangan televisi yang berlebihan membuat penonton menjadi malas untuk menonton tayangan tersebut. Hal itu berdampak pada penurunan jumlah penonton televisi, sehingga membuat penonton lebih memilih platform digital seperti YouTube sebagai sarana hiburan mereka. Lalu ditambah pengetahuan masyarakat tentang regulasi sensor KPI yang juga dinilai sangat kurang. Hal itu juga berdampak pada kualitas televisi atau kualitas tayangan di Indonesia sekarang ini. Dari kesimpulan tersebut, saya memiliki saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu untuk mengembangkan artikel ini, terutama mengenai prediksi televisi di masa depan. Dan kurangnya referensi bacaan penulis saya membuat artikel ini kurang lengkap, sehingga bisa diperkuat kembali oleh peneliti selanjutnya. Lalu saran kedua untuk masyarakat, yaitu masyarakat lebih selektif dalam memilih suatu tayangan dan terus mendukung industri pertelevisian di Indonesia, karena televisi adalah media informatif yang diawasi penuh oleh pemerintah,
sehingga tidak mungkin menyebarkan suatu paham atau isu yang menyimpang. Lalu saran yang ketiga untuk pemerintah ataupun pihak stasiun televisi, ini bisa menjadi sebagai cambuk atau peringatan kepada pihak stasiun televisi ataupun pemerintah untuk lebih selektif dalam mensensor sebuah tayangan mereka sehingga tidak merugikan penonton dan merusak kenyamanan mereka, yang pada akhirnya membuat para penonton ini beralih ke platform digital yang lain seperti YouTube. Nah, berikut saran dari saya. Sekian presentasi dari artikel ilmiah berjudul Pengaruh Regulasi Sensor KPI terhadap Penurunan Jumlah Penonton Televisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.